Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Marilah kita evaluasi sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang hayat kita, ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Seandainya kita punya seekor kambing, dan kambing itu kita pelihara dengan penuh tanggung jawab, bahkan kita kasih makan dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba kambing itu ada yang dicuri oleh seseorang, dan kemudian esok harinya orang itu yang mencurinya itu mengaku bahwa kambingnya itu telah disembelih. Kambing kita mati, dan setelah mati tentunya kita tidak mau memakannya karena kita tidak tahu apakah disembelihnya dengan menyebut nama Allah atau karena kebencian. Sebagai pemilik kambing tentunya kita akan merasa kesal, marah, dan pasti kita akan minta ganti. Kenapa? Karena kambing kita berharga, dan jika dijual itu manfaat. Hadirin, ini hanya ilustrasi saja. Kambing saja yang hanya hewan, ketika dicuri orang, kita cari. Kambing itu ketika dibunuh orang, pasti kita minta ganti. Dan jika dia tidak mau mengganti, kita pasti akan laporkan. Kenapa? Karena itu hak kita, itu milik kita, dan dicuri, dibunuh tanpa alasan yang benar. Hadirin rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 7 Desember 2020, saudara-saudara muslim kita itu viral di media sosial dimanapun kita tahu. Orang tua yang mengandungnya, memeliharanya, mendidik, membesarkan, sampai mereka berani berjuang untuk Islam, satu saat diculik oleh orang-orang yang tidak dikenal, dan esok harinya diumumkan oleh penculiknya itu melalui wakilnya bahwa anak-anak itu telah terbunuh dengan alasan-alasan yang mungkin menurut mereka benar. Orang tua, ibu dan ayahnya, termasuk saudara-saudaranya, termasuk kita sebagai umat Islam, tentu mempertanyakan, itu manusia, bukan hewan. Orang tua yang mengeluarkan tenaga, pikiran, harta, bahkan darah untuk mengurus anaknya sampai besar, tiba-tiba dikabarkan meninggal dengan cara yang tidak wajar tentunya, tentu meminta pertanggungjawaban, meminta alasan. Dan ini hal yang sangat wajar dan ini sangat dibutuhkan. Hadirin rahimakumullah. Khatib ingin menyampaikan bahwa Al-Quran itu mengatur tentang hal itu. Dalam surah An-Nisa ayat 92, Allah menyatakan dengan jelas bahwa tidak halal bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya kecuali karena kesalahan, tidak sengaja. Di ayat 92 surah An-Nisa ini Allah menjelaskan, jika ada seorang mukmin yang dibunuh karena tidak sengaja, misalnya kita lagi nembak burung, tembakannya meleset malah kena kepada seorang muslim, seorang yang beriman, dan dia meninggal. Kita melempar buah misalnya, lemparannya itu kena sama seseorang, dia meninggal. Atau kita mengendarai kendaraan, menabrak seseorang, tidak disengaja, meninggal juga. Itu tidak sengaja. Al-Quran itu menjelaskan dengan aturan yang jelas bagaimana untuk menebus dosa karena terbunuhnya seseorang tanpa sengaja. Maka orang yang melakukannya
harus membebaskan seorang budak sahaya. Dan sekarang sudah tidak ada budak sahaya itu. Yang kedua, dia harus membayar diat, membayar uang tebusan. Berapa uangnya? Sesuai keinginan orang atau keluarga yang meninggalnya. Kalau dia menginginkannya 500 juta, harus ganti 500 juta. Kalau dia menuntutnya 1 miliar, keluarkan 1 miliar. Itu jika tidak sengaja. Jika tidak sengaja. Di ayat 93 masih surah An-Nisa, Allah menjelaskan dengan tegas, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Siapa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, sengaja dibunuh, fajazauhu, maka balasan bagi si pembunuh itu adalah jahannam khalidan fiha, neraka jahanam kekal di dalamnya. Wa ghadiballah, dan murka Allah alaihi kepada dia, wa la'anahu, dan laknat Allah kepada dia, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menjanjikan untuk dia si pembunuh dengan sengaja itu siksaan yang sangat berat. Nauzubillahi min dzalik. Itu di akhirat kelak. Bagaimana di dunia? Kalau Islam mengaturnya dalam surah Al-Baqarah, itu ada hukum kisos, pembunuh harus dibunuh lagi. Bagaimana dengan di kita di Indonesia? Wallahu a'lam. Tidak ada yang membunuh dibunuh lagi, karena di Indonesia bukan hukum Islam. Tapi setidaknya, karena ini terjadi dengan luar biasa, ini harus betul-betul diperhatikan, baik oleh kita sebagai masyarakat, oleh para ulama, terutama oleh aparat pemerintahan dan penegak hukum. Karena ini sudah menodai hukum Islam. Mereka itu umat Islam. Saudara kita yang 6 orang itu adalah muslimin yang taat beribadah tentunya, insya Allah. Kalau ini diabaikan oleh pemerintah dan penegak hukum, maka kata Rasul, jika hukum Allah yang sudah jelas mutlak dalam Al-Quran diabaikan, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancurannya. Auzubillahi min dzalik. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Maka kami mengajak kepada saudara-saudara yang merasa bersalah, cepatlah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan taubat Allah akan memberikan ampunan. Taubatan nasuha. Karena budak tidak ada di sini. Tuntutan dari keluarga juga tidak tahu dilayani dengan baik atau mungkin tidak. Maka jalan yang paling utama bagi para pelaku ataupun orang-orang yang terlibat dengan pelaku itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada keluarga dan mendoakan para korban dengan tulus ikhlas. Namun jika melakukannya dengan suka hati, dengan tertawa, dengan bahagia, maka Allah lah yang maha kuasa. Allah yang maha tahu bagaimana isi hati mereka. Namun ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala maha pengampun. Allah maha pemaaf. Siapapun yang berdosa, jika dia bertaubat kepada Allah dan minta maaf kepada sesama manusia, maka Allah lautan pemaaf, akan dimaafkan. Namun demikian, harus diingat juga bahwa darah umat Islam itu, apalagi yang taat beribadah kepada Allah, itu bukan hanya darah 6 orang. Mereka akan membakar dan mendidihkan jutaan umat Islam yang lainnya. Dan bagi kita sebagai umat Islam, kita jangan diam ketika melihat umat Islam yang dianiaya seperti ini. Kalau kita tidak bisa bergerak, ya bicara. Gunakan lisan kita untuk menyampaikan kebenaran. Jika tidak bisa bicara, hati kita bergerak, berdoa kepada Allah. Semoga saudara kita yang 6 orang ini menjadi orang-orang yang bernilai syuhada, syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
bergerak hati ini supaya orang-orang yang menganiaya 6 orang ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan siapapun orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini, mereka harus juga melakukan taubat. Bergeraklah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyatakan janjinya dalam posisi seperti ini. Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah pernah menyampaikan dalam Al-Quran, sampaikan olehmu Rasul, bahwa kebenaran itu akan datang dan kemunkaran itu, kebatilan itu akan hancur. Sungguh kebatilan itu akan hancur sehancur-hancurnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga peristiwa ini mengetuk hati kita yang hari ini kita mungkin terus-terusan diberikan inspirasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul bergerak, merasakan bahwa kita ini umat Islam dan tidak bisa diam hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan umat Islam yang lainnya. Semoga kita mendapatkan pelajaran berharga dari peristiwa-peristiwa yang terus-terusan berantai dan terlihat oleh kita semua. Barakallahu li wa lakum. Kedua, khatib ingin menyampaikan sekaligus mengajak kepada jamaah semuanya, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan kemampuan dan ikhtiar kita yang maksimal. Dan kita juga punya kewajiban untuk menolong, menyelamatkan keluarga kita dari api neraka, baik kesengsaraan, kebinasaan dunia maupun akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kita dengan taat ibadah kepada Allah. Selamatkan keluarga kita dengan mengajak, memfasilitasi saudara kita, keluarga kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga punya kewajiban, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah saudara-saudara kalian, umat Islam ataupun non-Islam, untuk menuju jalan Allah. Kita punya kewajiban untuk berdakwah, mengajak siapapun, dimanapun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan peristiwa yang ada, yang terus berantai, dan yang terakhir yang betul-betul memilukan, memalukan kondisi umat Islam di dunia, peristiwa pembunuhan 6 orang saudara-saudara kita ini. Semoga ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mari kita serukan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, walaupun pahit, walaupun banyak tantangan. Kenapa? Innas sam'a wal absar wal afidah kana ulaika mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan jatah usia, gunakan lisan kita, telinga kita, hati kita untuk kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan bimbingan, hidayah, arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyerukan kebenaran, kebaikan dan menjalankannya. Marilah kita berdoa dengan tulus ikhlas untuk saudara-saudara kita yang wafat insyaallah di jalan Allah karena mengawal ulama yang akan melaksanakan pengajian. Rasul menjanjikan siapa yang keluar dari rumah untuk menuju thalabul ilmu, maka perjalanannya ada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Mereka pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita semua, semoga diberikan oleh Allah anugerah husnul khatimah saat kita menutup usia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillahin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa adkhilhumul jannah wa'idhhum min azabil qabri wa min azabin nar. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Allahumma sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.